Perkenalkan, nama saya Wulan Elizabeth Henuk, NIM 19100-159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap berbagai variabel ekonomi, alokasi dan pemanfaatan tanah multiguna, biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam, dan upaya penyelamatan lingkungan. Studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang. Taman Nostalgia merupakan salah satu taman kota yang terletak di pusat Kota Kupang yang diresmikan pertama kali pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Taman ini memiliki luas sekitar 500 meter persegi dan dihiasi oleh banyak pepohonan dan tanaman yang rindang. Selain dijadikan sebagai tempat untuk bertemu dan berkumpul, Taman Nostalgia juga dijadikan sebagai tempat untuk berolahraga oleh masyarakat sekitar. Taman Nostalgia juga dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan monumen Gong Perdamaian Nusantara yang merupakan simbol perdamaian antar umat beragama, suku, dan masyarakat yang ada di Indonesia. Taman Nostalgia ini merupakan taman bersejarah yang patut dilindungi kelestarian sumber daya alamnya. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan taman dan keberlangsungan Taman Nostalgia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pelestarian sumber daya alam di Taman Nostalgia yaitu diadakannya konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Banyak kalangan yang telah melakukan konservasi di Taman Nostalgia, salah satunya yang dilakukan oleh Korem 161 Wirasakti Kota Kupang. Mereka melakukan konservasi melalui penanaman pohon, salah satunya pelaksanaan penanaman bibit pohon baobab di Taman Nostalgia pada tanggal 8 Februari 2021. Pohon baobab ini merupakan salah satu tanaman pohon asal benua Afrika yang disebut sebagai pohon kehidupan atau keabadian yang mampu bertahan hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun dan sangat bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penanaman pohon baobab ini sebagai salah satu upaya menjaga dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, dan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Korem untuk terus bersama melestarikan sumber daya alam yang ada di Taman Nostalgia. Konservasi sumber daya alam juga dilakukan oleh Rotary Klub Kupang Sentral yang menyelenggarakan program penghijauan dengan tema A Thousand Trees for Kupang yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2019 yang diikuti oleh 52 peserta yang terdiri dari anggota Rotary Interreg 13-17 tahun dan anggota Rotaract 18-29 tahun dan 2 klub anak muda binaan Rotary Klub Kupang Sentral dan 1 relawan tamu dari US Peace Corps. Beberapa jenis anakan pohon ditanam di Taman Nostalgia yaitu pohon tebebuya, pohon sengon, pohon palem, pohon mahoni, dan pohon trambesi. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkala hingga target 1000 pohon tercapai. Penanaman pohon yang dilakukan oleh Rotary Klub Kupang Sentral ini dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam dan juga sebagai wadah edukasi bagi anak muda yang tergabung dalam Interreg dan Rotaract yang mengajarkan kepada mereka dan semua masyarakat bahwa kita semua mempunyai bagian penting dalam membuat Kota Kupang lebih hijau dan berwarna. Pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap berbagai variabel ekonomi. Studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang. Variabel ekonomi merupakan setiap pengukuran yang membantu menentukan bagaimana suatu ekonomi berfungsi. Variabel ekonomi yang mempengaruhi konservasi sumber daya alam yaitu tingkat bunga, masalah ketidakpastian, perpajakan, pengaruh kebijakan harga, hak penguasaan, persewaan, bentuk pasar, dan kestabilan ekonomi. Berdasarkan studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap variabel ekonomi, khususnya studi kasus Taman Nostalgia, yaitu yang pertama pendapatan. Banyak masyarakat yang menjadikan Taman Nostalgia sebagai tempat untuk bertamu, bermain, dan berolahraga.
Untuk itu, para pelaku UMKM melihat peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan berjualan di sekitaran taman, di antaranya pedagang kaki lima, warung kecil-kecilan, bahkan minimarket. Maka jika konservasi taman dilakukan terus dan dipertahankan, maka akan berpengaruh terhadap variabel ekonomi yaitu pendapatan. Selanjutnya, eh, variabel ekonomi yang berpengaruh adalah kestabilan ekonomi. Konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia berpengaruh terhadap variabel ekonomi, yaitu mencapai kestabilan ekonomi, di mana kita ketahui bersama bahwa Taman Nostalgia ini selain sebagai tempat bertemu dan bermain oleh masyarakat, namun dijadikan sebagai taman wisata Kota Kupang yang dimana terdapat Gong Perdamaian Nusantara yang menjadi ikon khusus menarik wisatawan luar untuk berwisata ke Taman Nostalgia. Jika banyak wisatawan yang datang ke Kota Kupang, maka akan mempengaruhi pendapatan pemerintah kota. Tidak hanya itu, jika konservasi sumber daya alam misalnya penanaman pohon di Taman Nostalgia terus dilakukan, maka pohon-pohon yang dilindungi seperti cendana yang merupakan ciri khas tanaman NTT akan dijaga pelestariannya, dan hal ini akan menarik turis untuk melihat cendana sebagai tanaman yang dilindungi. Dan tentunya pelestarian pohon ini akan menambah tersedianya sumber daya alam di NTT yang menambah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Untuk itu, konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi. Pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap alokasi pemanfaatan tanah multiguna, studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang. Berdasarkan studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang, pemanfaatan tanah yang dilakukan adalah dengan dibangun taman kota yang menyediakan tempat bermain, tempat edukasi sekaligus tempat wisata. Artinya bahwa pemerintah memanfaatkan tanah dengan baik untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, pemanfaatan tanah yang dilakukan adalah dengan menjadikan Taman Nostalgia sebagai tempat untuk melakukan penyelenggaraan penanaman pohon yang terus-menerus dilakukan, maka akan berdampak positif terhadap kelembapan tanah dan tanah akan terus terawat. Artinya bahwa pemerintah telah melakukan konservasi di Taman Nostalgia sesuai dengan pemanfaatan tanah, yaitu mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat, kemudian mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus, selanjutnya mengusahakan adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah, sehingga alokasi pemanfaatan tanah multiguna berpengaruh terhadap konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia. Pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam, studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang. Macam manfaat dan biaya suatu proyek, yaitu manfaat dan biaya langsung, merupakan manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek, sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan, konservasi sumber daya alam berpengaruh terhadap biaya dan manfaat penggunaan sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang. Karena dengan dibangunnya Taman Nostalgia di Kota Kupang, dan ketika taman itu dilakukan konservasi terhadap sumber daya alamnya, maka akan memberikan manfaat dan biaya langsung bagi masyarakat, yang dimana digunakan taman itu untuk tempat bertemu, tempat bermain dan berolahraga, dijadikan sebagai tempat untuk edukasi sumber daya alam yang hidup dan tumbuh di sekitar taman, dijadikan sebagai tempat edukasi sejarah yang mempunyai ikon penting yaitu Gong Perdamaian Nusantara. Tidak hanya itu, manfaat dan biaya tidak langsung juga didapatkan dengan dibangun dan diadakannya konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia, yaitu banyak masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pelaku UMKM mempunyai kesempatan dan peluang untuk berjualan dan berdagang di sekitar taman, sehingga menambah pendapatan masyarakat, tentunya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap upaya penyelamatan lingkungan, studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia Kota Kupang. Konservasi sumber daya alam dan upaya penyelamatan lingkungan memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi sumber daya alam dan lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa konservasi sumber daya alam memiliki pengaruh terhadap upaya penyelamatan lingkungan. Begitupun sebaliknya, yaitu dapat dilihat dari yang pertama, mempertahankan kelestarian lingkungan.
Kelestarian lingkungan adalah suatu situasi untuk mempertahankan dan melestarikan sumber daya alam agar terjaga sekaligus dapat dimanfaatkan. Upaya penyelamatan ini memberikan pengaruh yang baik terhadap Taman Nostalgia karena mempertahankan kelestarian sumber daya alam yang ada di Taman Nostalgia agar terjaga dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu aktivitas mengembangkan sumber daya alam, lahan, air, udara dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak memberi dampak bagi lingkungan, namun tetap dapat mengambil manfaat dari aktivitas tersebut. Upaya penyelamatan dengan menggunakan pembangunan berkelanjutan, misalnya pembangunan toilet di Tamnos lebih baik dan bersih, kemudian penyediaan lampu penerangan di area taman, dan tentunya penyediaan saluran air bagi tanaman dan pepohonan yang ditanam di sekitaran taman agar penyelamatan lingkungan ini memberikan dampak yang baik bagi konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah disiplin ilmu dalam pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan, dengan fokus khusus pada pengelolaan sumber daya alam agar dapat meningkatkan kualitas hidup bagi generasi sekarang dan mendatang. Upaya penyelamatan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam adalah dengan dibuatkan slogan jangan membuang sampah di sekitaran taman dan dibuat slogan jangan menginjak dan mencabut tanaman bunga atau pohon yang ditanam di sekitaran taman. Artinya mari mengelola bersama sumber daya alam yang ada di taman untuk kebaikan bersama, sehingga konservasi sumber daya alam dapat terus dilaksanakan dengan upaya penyelamatan lingkungan. Dari pemaparan studi kasus konservasi sumber daya alam di Taman Nostalgia, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap variabel ekonomi, pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap alokasi pemanfaatan tanah multiguna, pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap manfaat dan biaya penggunaan sumber daya alam, dan terdapat pengaruh konservasi sumber daya alam terhadap upaya penyelamatan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.